Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Nama ana Agung Abdul Malik Putra Hadi. Umur ana 20 tahun. Asal saya dari Surabaya. Nama saya Muhammad Roidu Sama, umur 20 tahun. Tentu banyak faktor. Tapi faktor yang paling mendominan itu karena muqarrar atau buku yang dijadikan acuan pembelajaran. Itu yang membuat saya lebih tertarik dengan Al-Furqan, karena dibandingkan dengan mahat yang lain, maka Al-Furqan jauh lebih tinggi, terutama juga pengajar yang insya Allah sudah tidak dilakukan lagi, terutama dengan Syekh Honor Rafiq bin Gufron, Ustadz Ahmad Sabik, Ustadz Abu Baidah, dan pengajar yang lainnya. Mungkin ini alasan. Bukan pilihan sendiri sih ya disuruh orang tua. Namun lama-kelamaan ya saya merasa bahwa nyantri mondok ini hal yang diperlukan gitu. Bukan hanya karena paksaan orang tua. Lama-lama kita akan menyadari bahwasanya kita menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Di Ma'had Al-Furqan mungkin lebih ke arah sederhananya, dan karena dibandingkan Ma'had yang lain yang setara kuliah, maka Ma'had Al-Furqan lebih jauh terjaga, karena di sini masih menggunakan sistem pesantren, yang mana insya Allah tulab atau santri itu lebih terjaga dari dunia luar, lebih fokus. Karena dengan sistem pesantren itu sendiri, maka santri tidak boleh membawa handphone dan alat-alat elektronik lainnya. Mungkin itu sih lebih membuat saya tertarik dengan Al-Furqan. Alhamdulillah kita bisa langsung bertemu dengan para pembawa warisan Nabi, yaitu Ustadz yang memiliki ilmu yang luas seperti Al-Ustadz Ahmad Sabik, Al-Ustadz Abu Baidah, dan yang lainnya. Cara anak menangkap pembelajaran sendiri itu mungkin lebih ke persiapan sebelum pelajaran. Jadi kami membuka kitab persiapan, dibaca terlebih dahulu pelajaran, kemudian anak di kelas jangan sampai ngantuk itu ya, nggak ngantuk, kemudian menangkap faedah-faedah yang dicatat oleh Ustadz, kemudian memurojaah lagi dan membuat ringkasan. Lebih ke sana mungkin. Nah, insya Allah, karena di Ma'had Al-Furqan ini metodenya seperti mulazamah, yaitu syekh atau guru membacakan kitab itu harfan-harfan per kata, kemudian dijelaskan. Dan ini metode yang sangat baik dan digabungkan dengan sistem klasikal, sistem berkelas. Ya insya Allah dengan metode tersebut talib itu akan mendapatkan waktu yang singkat selama 5 tahun belajar. Kemudian juga mereka akan mendapatkan metode yang baik, yaitu metode mulazamah, dengan cara pembelajaran menjelaskan, seorang syekh menjelaskan secara per kata atau per kalimat. Mungkin itu. Kalau pengaruh mungkin lebih ke didikan akhlak dan juga masalah keimanan, karena kan mungkin larinya ilmu syar'i itu ke sana. Jadi ilmu syar'i itu lebih membentuk karakteristik di masalah keimanannya, masalah bersikap, masalah akhlak. Nah, dengan akhlak salah satunya dengan duduk di hadapan guru, kan secara tidak langsung kita melihat bagaimana guru itu bersikap, cara beliau menyampaikan pelajaran, cara berbicara, dan juga mungkin lebih khusus lagi dalam pembelajaran akhlak. Tapi utamanya dalam masalah akidah juga. Semua karena ilmu syar'i semuanya itu lebih mengerucut pada masalah keimanan. Jadi mungkin lebih berpengaruh dalam masalah itu. Perubahan ya. Mungkin tentang perubahan kita memang kalau dari diri kita sendiri mungkin nggak
awal-awal nggak kerasa gitu tentang perubahan, namun lama-kelamaan ya sama, perubahan itu akan terasa kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka melihat kita, apakah sebelumnya kita yang anak yang ugal-ugalan, bandel, dan setelah mondok, setelah belajar lama, mungkin kita lebih santai dalam menyikapi sesuatu, lebih terlihat agamis, lebih ya terlihat lebih santri lah, insya Allah. Biasanya pondok memang stigmanya buruk. Stigma pondok yang paling pertama mungkin kotor, jorok, dan mungkin keterbelakangan. Tuh. Stigma ini saya rasa sangat tidak adil jika hanya melihat satu tempat kemudian menyamakan satu kasus kepada seluruh permasalahan. Wah, sangat kurang adil rasanya. Dan jika kita selalu berpegangan dengan stigma ini, tentu paradoks, nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang kami dapati di sini. Pertama kali saya sebelum di Al-Furqon, saya tentunya survei ke beberapa pesantren, dan rata-rata pesantren itu yang dapat stigma seperti ini itu sangat sedikit. Itu memang pesantren yang pengelolaannya sangat buruk biasanya. Memang ya itu tidak dipungkiri. Akan tapi yang saya rasakan di pesantren Al-Furqon itu sendiri itu sangat jauh dari stigma itu, di mana Satida dan pihak ma'had itu berusaha sedemikian rupa menekankan kehidupan bersih kepada tulab. Itu yang pertama. Kemudian dalam masalah keterbelakangan, kalau keterbelakangan dalam masalah dunia mungkin ya, karena kita mau tidak kan kasarannya terisolir mas, terisolir dari dunia luar. Maka keterbelakangan dari dunia luar, fashion atau apa yang sedang berjalan di luar itu mungkin ya tidak dipungkiri. Kenapa ya kita dalam masalah dunia keterbelakangan, tapi dalam masalah ilmu syar'i itu tentu tidak. Dan masalah seperti itu sesuatu yang mudah untuk dikejar. Misal mungkin keterbelakangan di sini mungkin masalah bahasa intelektualitas, dan bahasa-bahasa seperti itu kan bukan ilmu asal pondasi, yang mana itu bisa kita adaptasi secara tidak langsung. Mungkin dengan tatkala kita pulang, dan adaptasi seperti ini nggak butuh waktu lama. Berbeda dengan keterbelakangan dalam ilmu syar'i. Seorang keterbelakangan dalam ilmu syar'i, maka tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jika keterbelakangan dalam masalah itu ya, tapi keterbelakangan dalam masalah yang lain, maka tentu tidak. Untuk teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin masuk ke ranah pesantren ya, pesan saya sendiri bahwasanya kalau kita ingin memang benar-benar mencari ilmu, ini tempatnya. Tapi kalau kita ada keinginan yang lain seperti mencari dunia, mencari gelar atau mencari yang lain, wallah ini bukan tempatnya. 3 kata buat Ali Jarang Gresik, tetap semangat bekerja untuk umat. 3 kata buat Ali Jarang Gresik, mungkin terbaik. Mungkin terbaik ini sudah mewakili dari 3 kata yang lain. Terbaik yang saya lihat, insya Allah. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu keberlangsungan belajar para santri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu dengan pahala yang cukup besar. Bantuan donasi bisa disalurkan melalui